Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran TMT tema ke-8 yaitu muatan IPS, temanya Bumiku. Ya, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu marilah kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, pada subtema yang kedua, bumiku dan musimnya. Nah, di sini ada bumiku nih. Bumiku, bumi kita semuanya tentunya, karena kita hidup di bumi ya. Nah, di sini akan kita bahas tentang hubungan kondisi geografis negara di Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat sosialnya. Nah, kira-kira di sini ada penampakan kondisi geografis ya, terlihat di layar HP kalian atau di laptop kalian ada nih. Kira-kira negara mana nih yang banyak gunungnya ya? Karena negara di Asia Tenggara itu hampir mirip karena geografisnya negara bertetangga. Nah, kira-kira negara apa ini yang banyak gunungnya tuh, yang terkenal dengan banyak gunung Merapi? Yaitu negara Filipina. Filipina memiliki banyak gunung berapi ya. Negara ini sering diterjang badai yang sangat terkenal. Badainya apa? Badai Typhoon yang biasa terjadi pada bulan September sampai November. Badai Typhoon itu badai kekuatan besar ya, kecepatan angin itu bisa sampai 200 km per jam. Yaitu bisa menyapu apa-apa yang ada di sekitarnya ya, dengan memutar, menyapu dan lain sebagainya, sehingga itu sangat berbahaya ya. Berikutnya, Filipina dijuluki Home of Green Revolution, yaitu rumah revolusi hijau. Kenapa? Karena berhasil memajukan bidang pertanian dan mampu membangun pusat penelitian padi. Nah, berikutnya, kondisi tanah yang subur ini menunjang kegiatan pertanian sehingga sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan bidang pertanian. Jadi, kondisi geografis negara Filipina itu mendukung masyarakatnya sehingga mereka mayoritas mengandalkan di bidang pertanian. Budayanya bagaimana? Ya, budaya Filipina ini dipengaruhi oleh Spanyol. Ya, Spanyol yang sudah menjajahnya kurang lebih 3 abad. Seperti di kita juga ya, kita dijajah ya 3 abad kurang lebih. Nah, budaya Spanyol mempengaruhi musiknya, kemudian makanannya, seni, agama, bahasa, dan tarian rakyat Filipina juga dipengaruhi oleh Spanyol. Contohnya tari Carinosa ya, tari Carinosa. Nah, ini dia. Berikutnya, bagi masyarakat Filipina, alam memiliki banyak manfaat ya, dan sebagai sumber kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari pakaian adat ya, pakaian adat yang namanya barong Tagalong. Itu pakaian adat laki-laki ya, itu terbuat dari serat batang pisang dan daun nanas yang diolah tentunya ya. Sedangkan untuk pakaian adat perempuannya yaitu gaun yang dikenal dengan gaun Maria Clara yang dihasilkan dari serat batang kelapa. Ya, tapi sudah diproses tentunya ya. Oke. Proses dari. Nah, berikutnya kita membahas bagaimana pengaruh geografis terhadap masyarakat ya, sosial masyarakatnya. Nah, ini kira-kira negara mana nih
yaitu dengan pemandangannya apa? Terasering, ya, terasering, pertanian yang berundak. Yang berundak tuh di ujung sana tuh ada tuh berundak ya, berundak indah sekali. Nah, kemudian tampak juga di sini banyak apa? Pohon padi. Nah, lumbungnya padi di mana itu? Di negara oke, Thailand ya. Ah, masyarakat Thailand memiliki interaksi sosial yang baik berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, mereka ramah. Indonesia ramah, lebih ramah. Salah satu bentuk interaksinya adalah sambutan masyarakat terhadap wisatawan yang datang ke Thailand. Nah, berikutnya, ragam kebudayaan di Thailand antara lain ada tari tradisional, pakaian tradisional, alat musik tradisional. Ada namanya alat musik Kruang Don Trai Thai adalah alat musik yang menyerupai gamelan khas Indonesia. Hampir mirip, di Degung ada tuh ya gamelan seperti ini. Apa namanya? Kenong. Berikutnya, ini kita menuju kemana nih? Ya, pengaruh dari geografis terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Di negara mana nih? Ya, terkenal dengan apa tuh? Oh, sangat terkenal nih ya, ikan, yaitu negara Singapura ya, Singapura. Warga di negara Singapura bermukim di dataran rendah dan pesisir. Ya, mereka hidupnya di situ, dataran rendah dan pesisir. Tidak banyak memiliki sumber daya alam. Kenapa? Karena wilayahnya sangat sempit, jauh dibandingkan dengan Indonesia. Mayoritas penduduknya profesinya apa? Pelayanan jasa, perbankan, ya. Kalau dari pertaniannya mereka tidak begitu ya. Berikutnya negara termakmur ini ya. Nah, Singapura itu negara termakmur di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena negara transit internasional ya. Transit internasional sehingga menambahkan devisa yang sangat besar. Ya, penghasilannya dari devisanya. Kemudian berikutnya, masyarakat di dataran rendah biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Ya, masyarakat di pesisir pantai membentuk pola permukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Nah, berikutnya ini alamnya yang asri, ada gunung, ada pohon, ada sawah juga. Ini kira-kira di mana ya? Wow, ini tanah air kita Indonesia. Kita cinta dengan Indonesia ya. Eh, Kondisi geografis mempengaruhi pola interaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat di wilayah dataran tinggi biasanya membentuk pola permukiman berkelompok sesuai sumber air. Jadi mereka di dataran tinggi itu kelompok-kelompok. Kelompok ada kampung, kemudian tanah hamparan luas, pertanian, kemudian ada kampung lagi. Itu mereka berkelompok-kelompok. Ya, kenapa? Karena dulunya itu mereka melihat bagaimana di situ ada sumber air tidak, ya. Berikutnya, masyarakat di dataran rendah dan pesisir pantai membentuk pola permukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Jadi masyarakat yang ada di sekitar sungai biasanya membangun, mereka hidup dekat-dekat dengan sungai, artinya di sekitar wilayah itu. Karena apa? Karena air itu sebagai sumber kehidupan, apalagi masyarakat dulu sekali. Kemudian di daerah dataran rendah biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Seperti mana nih? Bekasi ya, kawasan industri ya, dataran rendah. Demikian pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian akan memahami. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terus tugas dari Bapak yaitu buatkan bagaimana pengaruhnya ya, pengaruh geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara
Malaysia, ya, negara Malaysia. Itu satu saja tugasnya. Kemudian nanti dipoto, kirim ke Moodle untuk kelas 6B. Kalau kelas 6A, 6C, ya tergantung wali kelasnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.